Sunnah-sunnahnya bagi orang yang berpuasa, yang pertama adalah sahur. Ya. Nah, dan tentunya sahur juga memiliki sunnah-sunnahnya. Sahur itu yang paling utama adalah diakhirkan menjelang datangnya waktu azan. Waktu fajar shadiq. Dulu para sahabat mengatakan, kami itu bersahur seukuran lebih kurang bacaan 50 ayat secara tartil dari Al-Quran. Jadi kalau satu ayat itu misalnya katakan 1 menit, ya, atau kurang dari itu, kalau di ayatnya agak panjang bisa lebih 1 menit, ya, apalagi kalau ayatnya surah Al-Baqarah, ya, nah, tentang riba yang panjang itu ayatnya, wah, 1 lembar, ya kan, 1 lembar itu bisa 5 menit. Nah, kalau bacaan itu udah bacaan orang yang bacaannya sedang. Nah, kalau bacaannya masih terbata-bata, bisa 10 menit kan selesai, gitu kan. Nah, ini 50 ayat. Mungkin lebih kurang setengah jam. Karena itu proses dari makan sampai minum sampai selesai. Nah, lebih kurang begitulah. Munculnya fajar kadhib, mereka itu umumnya awal makan. Sampai berakhirnya fajar kadhib masuk pada fajar shadiq. Sebagaimana hadis Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah, bila Bilal yang adzan, ya, karena adzannya malam, makan dan minumlah kalian. Sampai, ya, adzannya Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum adzan ketika telah masuk waktu sholat subuh. Nah, jadi itu lebih kurang. Nah, jadi kalau kita mampu, kalau misalnya nanti, ya, saya lihat di jadwal itu lebih kurang waktu sholat subuh jam 5 lewat, sekarang 18, ya. Nanti waktu nanti akan turun nih ke 5:10 atau kurang atau lebih sedikit. Nah, jadi kira-kira setengah jam sebelum itu, mungkin 4:30 lewat sedikit atau apa sudah makan. Nah, seandainya bisa begitu, ya. Jangan jam 2 dari bangunnya, bangun, nanti ketinggalan sahur. Padahal masih jam 2. Habis sahur, kan ngantuk. Makan pun nggak semangat, langsung tidur lagi. Lewat subuhnya. Ya. Nah, ini dijaga juga. Kemudian ketika sahur, hendaknya memakan kurma. Demikian juga dengan, ya, berbukanya. Hendaknya memakan kurma. Anjurannya dengan ganjil. Apakah 1, apakah 3, apakah 5, apakah 7, gitu, ya. Nah, silahkan. Ya. Nah, jadi kalau sahur itu diakhirkan, sunnah yang kedua adalah buka. Buka itu diawalkan. Jadi kalau sahur takhir, kalau buka takjil. Itu dia. Diawalkan, disegerakan maksudnya. Jadi jangan pula diawalkan jam 6, setengah jam lagi buka, kan disuruh diawalkan, cepatkan. Nah, buka lagu. Ini salah pengertiannya. Artinya ketika sudah masuk waktu berbuka, segera buka. Ya, segera makan atau minum. Ya, dan utama kembali adalah kurma. Nah, paling utama adalah kurma. Dan kalau ada kurma yang bagus, kurma ajwa. Kalau tidak ada, silahkan yang ada di bawahnya. Ya, karena negeri kita jauh dari negeri kurma ajwa. Dan kurma ajwa yang bukan ajwa juga ya, jauh. Nah, gitu. Ya, kita katanya ada sudah kebun kurma di Indonesia, gitu, ya. Tapi belum masyhur. Artinya hasilnya itu masih mungkin bersifat hanya untuk daerah-daerah dekat-dekat aja. Belum pernah pula kita memakan ada kurma Riau, ada kurma Aceh, ada kurma Jawa, ada kurma Kalimantan, ya. Belum pula. Kan sudah ada kebunnya, kan? Saya lihat di YouTube juga ada di Aceh ada kebun kurma, katanya, kan. Di Pekanbaru katanya ada kebun kurma, ya kan, di Jawa juga ada kebun kurma.
Tapi kita belum lihat waktu divideokan itu buahnya belum ada. Pohon udah tinggi-tinggi tapi buah belum ada. Ya, baru mungkin ada 1-2 pohon, mungkin ada buah. Kita belum lihat. Nah, anjurannya demikian. Ya. Nah, kemudian ya, selama kita berpuasa hendaknya kita mengisi dengan amal saleh. Apakah dengan membaca Al-Qur'an, dengan menegakkan salat tarawih, ya, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir dan doa, dan memperbanyak amal saleh. Jangan lewatkan waktu-waktu ini terbuang sia-sia. Nah, jadi yang nggak biasa zikir, coba biasakan. Apakah baca subhanallah saja, sekedar subhanallah, sambil jalan, sambil berdiri, sekali, 2 kali, 10 kali, silakan tanpa hitungan. Ya, nah lebih kan kalau mau ingin lebih, subhanallah wa bihamdi. Nah, mau 2 kalimat Ustaz, ini lebih utama lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang Rasul mengatakan 2 kalimat yang dicintai oleh Rahman, ya, yang ringan diucapkan, yang berat dalam timbangan. Nah, silakan zikir, apakah istighfar, astagfirullah atau yang lain-lain. Nah, sedekah, karena Rasulullah itu paling dermawan. Tapi ketika Ramadan semakin dermawan. Rasulullah itu sangat semangat melakukan amal soleh, tapi kalau masuk Ramadan lebih semangat lagi, lebih motivasi lagi melakukan amal soleh. Ya, nah kemudian jauhi hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa, baik dengan perkataan-perkataan atau dengan perbuatan-perbuatan. Berkata dusta, berkata bohong, berkata menipu, berkata kotor, jorok, mencaci, memaki. Ya, dan paling utama yang susah kita hindari, majelis ghibah, majelis gosip. Ya, gosip tetangga dari ujung sampai ke ujung, dari bajunya, dari rambutnya, wajahnya, janggutnya, celananya, anaknya, istrinya, semua digibah, digosip. Ya, nah ghibah itu dosa besar. Dan bahkan sangat besar sekali dosanya. Nah, jadi bukan cuma puasa makan minumnya, tapi juga puasa ngomong jeleknya, ngomong kotornya. Demikian dengan pendengaran, demikian dengan pandangan, demikian dengan tangan, kaki dan sebagainya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya, banyak orang berpuasa, tapi ya sia-sia. Dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tidak meninggalkan qaulaz zur wal amal. Tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan juga perbuatan yang